hamba-hambaku, kata Allah, yang paling aku cintai adalah pertama orang yang yatahabuna fiyya, itu yang menebarkan cinta di antara mereka. Kalau Allah ingin dan akan menolong kita, ya kita harus menolong hamba-hamba Allah. Begitu kira-kira aturan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang sudah Allah terapkan menjadi takdir, ketentuan, qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak semuanya, siapa orang-orang yang paling harus kita cintai, yang bisa mendatangkan kecintaan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu yang paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa an-nabi itu aula. Nabi itu yang paling utama, yang harus kita cintai. Kita ini nggak bisa, Pak, bisa selamat daripada siksa Allah, kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui cinta. Dan cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita sudah dicintai oleh Rasulullah, Rasul mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, umatku pasti masuk surga. Malah Nabi katakan syafaati li ahlil kabair ummati, syafaatku akan kuberikan kepada umatku walaupun mereka punya dosa besar. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka itulah pintunya kita dapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita untuk menanamkan antara kita cinta itu? Yang pertama ya Bapak-bapak semuanya, ya kita kan kalau ibaratnya kita tidak kenal maka tidak sayang. Maka yang pertama adalah kita ta'aruf dulu, kita kenal dulu. Tapi yang pertama kita mengenal dalam rangka ikhwan kita, dalam rangka persaudaraan yang harus diikat dengan cinta itu adalah seiman, seagama. Itu yang paling pokok. Anta akhi, engkau adalah saudaraku. Walau lam takrifni, walaupun kau tidak kenal siapa aku, tidak kenal nama, tidak kenal siapa orang tuanya, tidak kenal di mana rumahnya, tidak kenal, tak peduli. Tak peduli. Kita harus menganggapnya itu adalah saudara. Kenapa? Karena kita sama-sama menyembah Allah yang satu, mengikuti Nabi yang satu, membaca Quran yang satu, berkiblat kepada Ka'bah yang satu. Langitnya Allah cuma satu, buminya juga satu. Hidup di bumi yang satu, hidup di bawah langit yang satu, hidup kita di dalam pedoman Quran yang satu, berarah kepada kiblat yang satu, mengikuti Nabi yang satu, membaca Quran yang satu, dan kita itu bertuhan kepada Allah yang satu. Itulah, ulangi lagi, itulah yang harus kita katakan, aku cinta padamu. Maka kalau kita sudah mengatakan itu, aku cinta padamu, tanpa kita melihat suku apa, bangsa apa, bahasa apa, tinggal di mana, bisa nggak kita begitu? Kemudian yang kedua kata Nabi, tahabu, afsus salam bainakum. Yang pertama adalah langkahnya setelah kita bawa nih ciri-cirinya nih orang yang harus kita cintai itu. Nih ciri-cirinya. Tadi kan
Kita kan bersaudara karena kita ternyata sama Tuhannya, sama Nabi-Nya, sama Qurannya, sama kiblatnya. Itu dasarnya. Nah, kalau persaudaraan itu nanti ainal mutazawinina fiyya. Mana orang yang suka mengunjungi karena aku? Karena kita ini dengan saudara seiman seagama ini semuanya amal agama bisa dilaksanakan. Karena manusia kan nggak bisa hidup sendirian. Bapak dikasih uang 1 kontainer mau atau pas. Tapi harus tinggal di gunung sendirian. Tuh. Apa artinya uang 1 kontainer? Apa artinya emas? Apa artinya dunia ketika kita hidup sendiri? Tidak ada mananya sama sekali. Maka di sini yang pertama kali dibangun itu, kita ternyata tidak bisa hidup sendiri. Oh, ternyata kita punya uang. Uang itu bisa berharga karena kita punya teman. Karena kita punya saudara. Karena kita punya tetangga. Tapi persaudaraan, pertetanggaan, pertemanan yang paling utama adalah ketika kita itu punya yang seiman, yang seagama. Kita bertemu saja. Izal taqal muslimani. Kalau ada saja 2 orang ini bertemu aja, 2 orang bertemu. Terus kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka dengan pertemuannya itu Allah akan bagikan kepadanya salam. Allah akan bagikan kepadanya rahmat. Allah akan bagikan kepadanya berkah. Ini luar biasa Bapak. Hati-hati kita jangan anggap sepele sebuah pertemuan orang yang seiman seagama itu. Besar mananya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kalau kita ini selamat, kita ingin ini bahagia dunia dan akhirat, kita harus banyak-banyak teman yang kita sebarkan salam kepada mereka. Makin banyak kita menyebarkan salam, maka makin banyak mungkinnya kita selamatnya. Gara-gara kita punya teman, kita bisa ditolong. Tapi bukan hanya itu. Kalau orang itu muslim itu bertemu keduanya, kemudian salaman. Kalau tadi mengucapkan salam, sekarang salaman, namanya musofah. Apa kata Nabi? Gugur tuh dosa-dosa antara keduanya itu. Ya Allah. Bapak kalau sholat sendirian dapat pahalanya 1 sampai 10 paling gede. Paling gede itu. 1 sampai 10 itu paling gede. Tapi Bapak kalau ada teman 1 orang aja, tapi harus seiman, harus seagama. Karena kan gak boleh orang lain mah nemenin sholat kita, kemudian jadi sholat berjamaah, berdiri di samping kita itu 1 orang aja, maka paling sedikit kita akan mendapatkan 25 kali, 27 kali, 50 kali, 100 kali, berlipat-lipat hanya karena kita punya teman. Berharga sekali kita punya teman itu, Masya Allah, berharga. Malah kalau misalkan kita sekarang apa coba? Transaksi kan gak mungkin kita transaksi sendirian, gak mungkin, tidak mungkin. Seandainya kita sudah tahu maknanya, pentingnya kita berteman, pentingnya kita punya saudara. Karena nanti kalau kita meninggal dunia kan kita nggak bisa kita mandi sendiri, nggak bisa kita pakai kapan sendiri, nggak bisa kita pergi sendiri kemana ke kubur, nggak bisa Pak. Siapa yang teman?
Kalau saja ada teman, Pak, yang teman itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ketika ia mensolatkannya itu atau mendoakannya, dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosa kita. Dirahmati kita oleh Allah. Dimaafkan kita oleh Allah. Sehingga kita masuk ke alam kubur itu penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan pemaafan Allah. Dari mana? Di antaranya dari sebab doa teman kita, saudara kita yang seiman seagama. Allahu Akbar. Nah, ini pentingnya nih. Ulangi lagi, pentingnya orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu dibangunnya dengan pertemuan. Dibangunnya. Makanya rumah yang paling hebat adalah rumah yang sering didatangin tamu. Karena tamu yang datang itu adalah sebagai bukti iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau saja kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamu. Mau bagaimana kita memuliakan tamu-tamunya juga belum pernah ada? Mau bagaimana coba? Kata Nabi, kalau ada tamu ke rumah kita, nyalamin rumah kita itu, kemudian kita gembira, 100 rahmat Allah akan berikan kepada kita. Karena busyra, karena kita punya kegembiraan. Wajah kita berseri aja kita bertemu dengan teman. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memastikan, Pak. Nabi pernah mengatakan, "Hei Ka'bah, kamu mulia, kamu agung." Kata Nabi, tapi kemuliaan seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada Ka'bah. Kan ngerinya kan kita gini ngerinya itu. Allah memuliakan kita, Rasul memuliakan kita, dan kita kan tidak tahu. Jangan melihat, oh ini pakaiannya lusuh, oh ini miskin, oh ini tukang anu. Pak, kan Allah nggak melihat begitu. Ngelihatnya keimanannya. Terus kalau ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak ketus kepadanya. Ya Allah, Bapak dianggap perang dengan Allah. Kan kita nggak tahu. Nabi aja sampai-sampai Nabi itu mintalah kita doa sesama saudara kita seiman seagama. Karena kita tidak tahu doa yang mana teman kita yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau berdoa itu Nabi pasti diijabah. Tapi ketika Abu Bakar dan Umar itu mau pergi umroh, apa kata Nabi? Sertakan aku dalam doaku. Jangan lupa kau doakan aku. Itu Nabi, Pak. Kita nggak boleh kita ini merasa kita akan selamat sendirian. Nggak bakal bisa selamat, Pak. Diterkam oleh serigala, Pak. Karena serigala tidak akan menerkam kambing yang berjamaah. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Nah, bapak-bapak semuanya, ini kalau kita pahami, kami ini datang kepada Bapak hanya untuk menyebarkan salam, hanya untuk ketemu, hanya kita ingin memproklamasikan bahwa kita itu adalah satu agama. Kita ini akan hanya memproklamirkan kita ini sama-sama la ilaha illallah. Itu yang akan kami bawa, itu hanya itu. Ingin kita ini satu dalam doa, ingin kita berjamaah dalam ibadah, ingin. Karena kita ini masuk surga itu nanti akan sama-sama, Pak. Di surga juga gak bakalan senang kalau kita sendirian, gak bakalan. Malah kan yang paling senangnya, yang paling hebatnya nanti adalah, Masya Allah, kalau nanti misalkan Bapak sudah ditemukan oleh Allah di tempat, di rumah Allah, di masjid ini sudah pernah dipertemukan. Kata Nabi, "Pimaudhi'a kadza wa kadza." Di tempat anu. Ya Allah, Bapak, nanti kita ahli surga dengan ahli neraka itu bisa bicara.
Di dalam kitab La Tahqiranna itu yang ditulis oleh Syekhul Nasyid Mabu Al-Makki Al-Banjari, itu ada orang surga dengan orang neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Untuk apa? Kita bisa nanti kalau kita di surga misalkan kita bisa melihat neraka supaya kita ini tambah senangnya, syukurnya kita ini kepada Allah. Ya Allah, untuk saya itu beriman, untuk saya ibadah, untuk saya berzikir, untuk saya bersedekah, untuk saya sholat, supaya rasa gembira dan senangnya itu. Terus sengaja oleh Allah diperlihatkan itu orang-orang neraka itu gimana nikmatnya di surga, supaya dia menyesal benar. Penyesalan itu lebih sakit daripada siksanya sendiri. Aduh, kalau saya coba dulu kumpul bareng di masjid, saya coba kalau saya sholat, coba kalau saya baca takbir, baca tasbih, berzikir, begitu kira-kira. Makin sakit dia rasanya itu. Nah, tapi walaupun dia itu di neraka, kayaknya dia memang punya iman. Karena yang masuk neraka itu ya karena dia itu adalah punya maksiat, lalai terhadap taat, masuk neraka. Kalau punya iman mah nanti dia disebutnya jahannamiyun, yaitu orang-orang yang masuk jahanam, masuk neraka tapi oleh Allah diselamatkan. Itu orang neraka itu bilang, ya pulang, ta'rifuni. Hai bapak-bapak, kenal saya enggak, gitu kira-kira Pak. Kenal saya enggak, kalau saya enggak. Kata orang surga itu, karena kan dia udah gosong Pak. Wallah arifuka, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Kemudian dia bercerita, ya pulang. Wahai bapak, ingat nggak Masjid Nurul Falah? Kira-kira gitu. Ingat nggak Nurul Falah? Oh iya, Karangasem. Oh, asam karang apa? Karang asam. Ingat nggak katanya? Itu kan dalam hadis kayak begitu. Ingat nggak di tempat anu? Oh iya, aku pernah memberikan minum kepada engkau ketika kau kehausan. Ingat nggak? Oh iya nggak ingat, betul ingat. Tolong mintakan ampunan dan syafaat kepada Allah. Begitu Pak. Akhirnya dia bilang, ya Allah, aku pernah satu hari berada di Masjid Nurul Falah. Kira-kira begitu. Aku dikasih roti. Ya memang bukan roti sih Pak, tapi masa minum itu. Ya Allah, aku dikasih rujak, rujak buah. Aku dikasih wudhu. Ya nasi kuning. Memang begitu Pak. Begitu memang. Ya Allah, berilah aku katanya untuk bisa memberikan syafaat. Hei pulang kata Allah. Apa engkau bergembira dan bahagia kalau dia diselamatkan oleh aku? Tentu ya Allah. Hei malaikat, cabut dia dari neraka. Ya Rabbana ya Karim. Pak, itulah anugerah pertemanan yang paling berharga itu. Masya Allah, paling berharga. Pak, nanti Bapak kalau Bapak masuk surga Pak, pasti ditayangkan itu Pak, teman-teman kita itu. Bapak nanti ingat ya, Abi, kok Abi di neraka? Ingat Pak, Bapak bisa mensyafaati. Kenapa? Karena permintaan ahli surga itu bisa menjadi syafaat buat teman yang dikenalinya. Kan saya masuk surga ini ngamalin ilmu dari Abi. Kenapa Abi ada di neraka? Kata Abi itu dosanya banyak, ngomong doa. Kata Allah, kabur maktan indallah antakulu malah tafalu, ngajarin orang pinter tapi ngamalkannya nggak bisa. Tolong Pak, tolong minta kepada Allah, doakan saya. Maka Bapak akan dikasih kemampuan untuk bisa menyelamatkannya. Tolong nanti kalau Abi ke neraka, Bapak ke surga, ingat Abi ya.
Kan itu yang paling penting tuh. Yang paling berharga, kita punya teman, kita punya cinta karena Allah. Itu Pak, tidak ada lain Pak, tidak ada lain, ulangi lagi, tidak ada lain. Karena usaha Rasulullah SAW tidak ada lain kecuali aku mengharapkan seluruh manusia itu selamat daripada siksa Allah. Itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW katanya, aku ini sebenarnya seperti nabi-nabi terdahulu, punya doa yang kalau aku panjatkan sejenuh waktu seucap nyata. Pasti diijabah. Semua nabi-nabi sudah dipanjatkan, mesti papatkan doa sapu jagatna. Nabi Nuh alaihissalam sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Yunus sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Isa sudah. Tapi Rasulullah SAW, Pak, ia itu siap, dia menerima apapun dari umatnya dan ia tidak memanjatkannya. Apa kata Rasul? Aku akan simpan doa itu untuk mensyafaati umatku di akhirat. Sehingga Rasul SAW itu ketika Rasul dilempari, Pak, sampai berdarah-darah Rasul itu, sampai mukanya penuh dia itu dengan pasir, matanya sampai tidak melihat. Kemudian Rasul jalan bagikan orang buta, diolok-olok oleh orang Quraisy ketika itu, sampai ke rumahnya Rasul SAW, disambut oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anaknya, dipeluk Rasul SAW. Ya Rasulullah, engkau tidak jahat kepada mereka, engkau tidak zalim kepada mereka, engkau hanya mereka itu agar selamat daripada siksa Allah. Kenapa mereka jahat kepada engkau ya Rasulullah? Doakan semoga mereka terkutuk. Begitu kira-kira. Rasulullah malah memeluknya. Jangan kau katakan itu. Mereka tidak zalim, mereka tidak jahat, karena mereka tidak tahu kalau aku adalah Rasulullah SAW. Doakan mereka. Seperti itu Rasulullah SAW. Rasul dibekor 3 tahun Rasul, Pak, tidak boleh berhubungan dengan orang-orang, tidak boleh berbelanja, tidak boleh membeli. Kelaparan umat Rasulullah SAW di Amir. Allahu Akbar. Kemudian Rasul diusir ke mana? Ke Taif. Rasul dilempari Rasul di Taif sampai terluka Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun sampai tidak kuat, Pak. Malaikat gunung sampai tidak kuat melihat penderitaan Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka minta izin, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah, engkau Rasulullah, terkutuk mereka yang menyakitimu ya Rasulullah. Izinkan aku ini akan mengangkatkan gunung, aku akan hancurkan mereka itu. Jibril pun minta izin. Coba apa kata Rasulullah SAW? Jibril, hai malaikat, jangan kau lakukan itu. Mereka tidak jahat, mereka tidak zalim, mereka tidak tahu aku adalah Rasulullah, tapi mereka keterlaluan. Malaikat Jibril sampai begitu. Apa kata Rasul Jibril? Kalaupun mereka sekarang tidak beriman, aku harapkan cucu-cucunya dan keturunannya beriman. Kayak seperti itu Rasulullah SAW. Dia berani kesakitan, dia berani capek, dia berani terluka. Di perang Uhud, ketika perang Uhud, Pak, Nabi itu kena tombak sampai katanya patah giginya. Nabi itu kegelapan, Nabi itu sampai Rasul tertuduh, terprosok. Jibril ketika itu, Pak, turun, Pak. Itu orang-orang itu berteriak, Muhammad mati, Muhammad mati, aku yang membunuhnya, mana hadiah untukku wahai Abu Sufyan. Begitu teriak-teriaknya. Banyak sahabat-sahabat yang mendengar teriakan itu, Pak, lemes banget. Kemudian dia mencari Rasulullah SAW. Benar aja Rasulullah SAW itu dia tersujud Rasulullah SAW itu. Maka ketika itu dia bilang katanya, manusia terkutuk. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, doakan yang mereka itu hancur ya Rasul. Gunung Uhud juga sama, malaikat-malaikat tetap
tetap Rasul dalam keadaan luka, dalam keadaan Rasul kegelapan, Rasul tetap Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul tetap mengatakan, ya Allah beri mereka hidayah, mereka tidak zalim, mereka tidak jahat, tapi mereka itu adalah tidak tahu bahwa aku adalah Rasul. Rasul tidak memaparkan ajiannya itu. Tetap Rasul pertahankan, walaupun Rasul kesakitan, walaupun Rasul berdarah, walaupun Rasul kena terluka, tetap Rasul kuat. Dia itu menderita demi umat di akhir zaman nanti. Rasul akan mengatakannya, ummati, ummati. Itu Rasulullah. Malah di Madinah Rasulullah SAW itu kalau dakwah kemana-mana Rasul menemui umat. Rasul itu pernah Rasul tidak mendapatkan makanan. Katanya suatu hari Rasulullah SAW pulang berdakwah. Mungkin beberapa hari Rasul di tempat-tempat dakwah itu. Lapar Rasul. Kemudian Rasul di pinggir jalan itu ada orang yang mungkin berjualan. Dan sahabat katanya, kita beli dulu makan ini. Rasul itu beli roti, Pak. 3 roti katanya rotinya itu. Tapi Rasulullah SAW ternyata mau makan itu Rasul nggak berkenan. Kenapa? Karena istri-istrinya pun takut kelaparan. Begitulah Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah SAW itu pulang sampai ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah SAW dalam satu riwayat itu ada yang mengatakannya Rasul ketuk pintu dan salam Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Mungkin Siti Aisyah itu tiduran ya, kecapean. Rasul itu menggelar, katanya menggelar sorbannya. Rasul berbaring di depan pintunya coba. Tidak berani membangunkan lebih daripada 3 kali. Siti Aisyah ketika itu bangun, Pak, melihat Rasulullah SAW bergeletak di depan pintu itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, betapa dosanya saya memperlakukan engkau seperti itu. Apa kata Rasulullah? Tidak, wahai Aisyah, engkau tidak salah. Aku pulang kemalaman. Aku salam kepadamu 3 kali. Engkau mungkin ketiduran. Tidak salah. Sudah, aku akan tahajud. Aku akan ke masjid. Cuman aku nitip ini roti. Aku nitip roti aja. Hadirin, Rasulullah tahajud. Apa yang didengar oleh Siti Aisyah? Doanya. Doanya bukan untuk kekayaannya, bukan untuk keselamatan dirinya. Yang didoakan adalah umatnya. Akhirnya Rasulullah SAW pulang. Kira-kira ya kita mungkin habis isrok lah kira-kira pulang. Rasulullah SAW lapar, Pak. Pucat mukanya, gemetar badannya, tertatih-tatih jalannya. Ia salam kepada Siti Aisyah itu. Disambutnya oleh Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, engkau pucat, engkau gemetar, mungkin kau sudah lapar. Berapa hari kau tidak makan? Kata Rasul, kira-kira 3 hari aku tidak makan. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, sebegitunya perjuangan. Tenang, kata Rasul. Aku kan malam tadi, aku beli roti, aku tidak berkenan makan. Karena khawatir engkau juga tidak makan. Menjerit Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, betapa dosanya saya, betapa kurang ajarnya saya sebagai istrimu, ya Rasulullah. Tadi ada orang kakek-kakek datang, kemudian dia bilang sudah kelaparan 1 minggu tidak menemukan makanan. Roti itu aku berikan kepadanya tanpa seizinku, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai, katanya, istriku, engkau tidak bersalah. Aku lapar hanya 3 hari. Engkau telah berjasa memberikan kepada orang yang sudah lapar 1 minggu. Engkau berjasa, wahai istriku. Adakah pemimpin yang memperhatikan umatnya? Begitulah cintanya Rasul kepada umatnya agar kita selamat.
Maka oleh karena itu yang paling berhak kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangannya kita itu akan mendapatkan surganya Allah. Dengan perjuangan dan pengorbanannya kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tidak ada manusia yang secinta itu, tidak ada. Sekalipun ibu bapak kita, ibu bapak kita cinta kepada kita, tapi kecintaannya itu adalah ngurusin tubuh kita, ngurusin tubuh kita, pakaian kita, makanan kita. Tapi Rasulullah SAW yang Rasul pikirkan itu adalah selamatnya kita daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta kita. Terus kepada siapa lagi kita nanti menjatuhkan cinta kita yang paling utama? Nanti akan kita teruskan itu. Ibumu, kata Rasul. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Baru bapak. Nih Pak. Cinta. Cinta karena Allah. Bukan apa-apa. Tapi Allah sudah menetapkan surga kita itu ada di telapak kaki ibu, Pak. Surga kita itu ada di dalam bakti kita kepada kedua orang tua. Kata Allah, "Anishkurli wali walidai." Bersyukurlah kamu kepada aku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Bapak Ibu semuanya nih, kita semuanya kan pasti punya ibu, punya bapak pasti punya. Pasti itu punya. Ulangi lagi, pasti. Cinta apa yang kita berikan kepadanya? Sementara cinta orang tua kita, cinta bapak kita kepada kita, jangan ditanya lagi. Jangan ditanya lagi. Mereka sudah siap lapar, siap begadang tidak tidur, siap capek kepanasan kehujanan untuk membela anaknya. Pantas kalau sampai Allah menakdirkan, Rasul menentukan surga kita itu ada di telapak mereka, di telapak kaki mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Banyak kita ceritanya itu. Ini baru cinta, Pak. Baru cinta. Untuk menangkan cinta. Kepada siapa lagi kita harus bercinta? Kepada guru kita. Kepada guru kita. Makanya kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suka dibiasakan dengan ilah hadratin Nabi. Suka? Kita suka mengilhadrati kepada sahabat-sahabat Rasul. Kan mereka yang memperjuangkan agama itu sampai kepada kita. Baru kita kepada hadiatuna summa ila ruhi abi wa abina, ummi wa ummina, jaddi wa jaddatina, jaddati wa jaddatina, wa masyaikhina. Kita doakan guru-guru kita. Karena kita hakikatnya orang tua kita itu bukan satu. Kita ini punya orang tua itu guru. Kita punya orang tua itu mertua namanya musahab. Ini tiga-tiganya harus dijadikan oleh kita ini orang tua. Kalau kita sekarang ini bakti kepada orang tua kita, durhaka kepada guru kita. Mana? Siapa aku? Tanpa guru. Tanpa guru kita tidak akan mengenal kepada Allah kita. Tidak bakal mengenal kepada Rasul kita. Demikian juga orang yang berjasa kepada kita. Siapa itu yang pertama? Mertua. Yang memberikan anaknya, dia asuh anaknya, dia sekolahkan, dia pesantrenkan, dia ajarkan, dia kasih baju, dia kasih pakaian, dia kasih makan. Coba, hanya dengan akad kita, dengan nama Allah, anaknya bisa kita bawa kemana saja, tanpa kita bayar kepadanya. Begitu hebatnya, Pak. Tunduk patuh kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu Pak, baru nanti kita ini cinta kepada orang yang berjasa kepada kita, orang yang seagama tadi. Gimana caranya? Ciptakan silaturahmi, tebarkan salam, banyak berhadiah kita. Karena dengan hadiah, dengan banyak memberi, itu kita akan timbul rasa cinta, rasa sayang. Cinta itulah yang akan membawa Allah sayang kepada kita. Di antaranya kalau sudah sayang Allah kepada kita,
rahmat Allah akan ada pada kita. Masya Allah. Selamatlah kita.